Pemirsa, rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak digelar pada Jumat malam kemarin. Rekonstruksi turut dihadiri ketiga tersangka serta keluarga korban. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden naas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Rekonstruksi turut dikawal pihak Satreskrim Polresta Tangerang dan Polda Banten. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Sebanyak 36 adegan mulai dari wilayah Saketi, Pandeglang hingga rest area kilometer 45 diperagakan. Salah satu adegan yang diperagakan pelaku adalah saat pelaku menembak korban dari jarak cukup dekat. Dari rekonstruksi juga terungkap ada 2 todongan pistol dan 4 tembakan. Dalam rekonstruksi ini, 7 dari 13 saksi yang telah diperiksa juga didatangi ke lokasi. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Polisi memastikan peristiwa ini berkaitan dengan bisnis rental kendaraan. 3 pelaku telah ditangkap. Pihak TNI AL kini masih terus melakukan penyidikan dan memproses para pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Maling mobil! Beralik informasi lainnya, pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI 27.9. Sebuah video viral di media sosial X terkait dengan mobil dengan plat nomor RI 36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan yang memarahi supir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman tersebut mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI 36 tersebut, termasuk nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Budi menepis isu tersebut dan menurutnya mobil yang digunakan dirinya berwarna putih, beda dengan mobil RI 36 yang viral berwarna hitam. Tidak hanya Budi Ari, netizen juga sempat menyebut nama Menkom Biji, Mutia Hafid, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI 36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI 27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari kehendak rakyat. Pemirsa, mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni alias Raffi Ahmad. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan klarifikasi dari Raffi Ahmad. Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Dalam video yang beredar, patwal polisi menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin.
Diketahui mobil itu ternyata milik utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Menurutnya saat kejadian, Raffi Ahmad membenarkan mobil itu digunakannya. Namun pada saat kejadian, Raffi sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam menjemput Raffi untuk menuju agenda rapat berikutnya. Raffi pun menjelaskan kronologi kejadian secara singkat yang menyatakan di depan taksi itu ada truk berhenti sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur itu. Kemudian petugas patwal yang melihat hal ini khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat dan langsung menegur pengemudi taksi dengan bicara dan menunjuk dengan maksud memperingatkan dengan gestur tangan yang terlihat di video. Jika tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial, personil yang bersangkutan juga sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi kritikan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. KPK menegaskan akan fokus untuk melengkapi bukti-bukti dalam kasus ini. Sementara itu, Hasto Kristianto sendiri menyatakan siap untuk memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menanggapi kritik yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pihaknya tak memiliki kapasitas untuk menanggapi kritik tersebut. Namun, Asep menegaskan KPK akan fokus untuk melengkapi bukti-bukti dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Hasto Kristianto. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? KPK. Ya KPK, aku berpikir apa yuk. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrakannya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang mau udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini ngomong, kali-kali sopo ngomong rentek-rentek itu loh, kan ada. Entah kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya. Yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Untuk selanjutnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap penggantian antar waktu Harun Masiku pada Senin 13 Januari 2025. Hasto Kristianto pun telah menyatakan siap memenuhi panggilan KPK. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut
dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saat ini, Hasto Kristianto menyandang status tersangka untuk 2 perkara yang berkaitan di KPK, yaitu kasus suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku, serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku yang hingga kini berstatus buron. Pemirsa, KPK siap menghadapi permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sebelumnya Hasto mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka dari KPK atas kasus dugaan suap dalam proses PAW anggota DPR yang juga menjerat buronan Harun Masiku. KPK menanggapi terkait langkah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan banyak pihak berperkara terdahulu yang menggugat KPK melalui pra-peradilan. Lembaga anti rasuah menilai protes atas penetapan tersangka merupakan hak pihak berperkara yang tidak boleh diganggu-gugat. Pak HK mengajukan peradilan itu adalah haknya dari yang bersangkutan. Jadi kami tentunya nanti akan ada pemberitahuan kepada ini nanti Biro Hukum, ya tentu kami juga akan mempersiapkan untuk menghadapi peradilan tersebut gitu. Tidak apa-apa, itu bukan kali ini saja, hal yang biasa tersangka melakukan atau menggugat pra-peradilan kepada KPK. Sebelumnya, Hasto mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya dari KPK. Ia terseret kasus dugaan suap dalam proses PAW anggota DPR yang juga menjerat buronan Harun Masiku. Hal ini dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumyanto Jumat malam. Permohonan pra-peradilan Hasto telah terregister dengan perkara nomor 5 tertanggal 10 Januari 2025. Ketua PN Jakarta Selatan juga telah menunjuk Jumyanto selaku hakim tunggal untuk menangani perkara tersebut. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto dijadwalkan akan digelar pada 21 Januari 2025. Tim Liputan, iNews melaporkan.